pertanyaan. Saya coba bacakan salah satu dulu. Ini Bu Yulia ngechatnya private, jadi saya bacakan saja untuk Dokter Rizal. Saya memiliki orang tua usia 81 tahun, pernah stroke, mengalami gejala demensia sesuai tanda-tanda yang dijelaskan oleh Dokter Rizal tadi. Bagaimana cara mengobatinya? Atau apakah ada obat khusus untuk otak sehingga tidak menjadi lebih parah demensianya? Itu dari Ibu Yulia Rahmawati dari UPI. Silakan Dokter Rizal. Mangga, terima kasih Bu Yulia. Kalau obat, biasanya kita akan lihat ya. Ada beberapa obat yang bisa diberikan. Mungkin juga pernah dengar nama-nama obat seperti ya ada beberapa obat yang biasa diberikan. Kalau saya sebut mereknya nanti disangka jualan. Itu biasanya adalah obat-obat untuk jadi seperti tadi yang grafik yang saya gambar tadi, yang saya tunjukkan gambarnya, itu adalah dia kalau tadinya turunnya cepat, kalau dengan obat-obat untuk anti demensia, biasanya turunnya itu katakanlah perburukannya tadinya 1 tahun menjadi 3 tahun atau 4 tahun. Jadi sampai hari ini belum ada obat yang bisa membuat kita menghentikan perjalanan demensia. Yang juga harus diperhatikan adalah obat-obat terhadap penyakit dasarnya. Apalagi kalau ayahnya Ibu Yulia kan pernah stroke. Stroke itu paling sering berhubungan sama darah tinggi atau kencing manis. Nah, mungkin itu juga kalau itunya dibetulkan, maka demensianya akan lebih akan lebih terkontrol. Perburukannya menjadi kurang cepat. Ada beberapa keadaan yang membuat orang demensia harus minum obat. Biasanya kalau dia udah mulai ada gaduh gelisah, nggak bisa tidur, atau sebangsa itu, biasanya baru kita tambahkan obat-obatan. Tentu kalau itu harus dilihat secara umum kondisinya oleh dokter untuk memutuskan apa obat yang paling baik yang bisa diberikan untuk keadaannya. Jadi memang situasional. Kita pernah dengar atau mungkin pernah membaca beberapa obat, ada 3 atau 4 jenis obat yang memang didedikasikan untuk mengobati dalam tanda petik demensia, tapi yang sejauh tahu saya tidak ada obat yang bisa membalikkan perjalanan. Jadi dia akan tetap, katakanlah tadinya turunnya 45 derajat, ini jadi 30 derajat, gitu. Jadi lebih landai. Tapi dengan perjalanan waktu, demensia itu memang akan menjadi makin berat. Mungkin Bu Yulia dan Teh Yulia. Baik, terima kasih Dr. Rizal. Bu Yulia, kalau belum puas silahkan bertanya lagi. Ada satu pertanyaan lagi sebenarnya dari Bu Yulia, sekarang untuk Dr. Dina. Masih sama orang tuanya yang tadi, kemudian bagaimana cara merawatnya, penuh tantangan dan emosional, takut berdosa. Karena kalau kata orang Sunda mah seperti ngadoja, kadang tidak bisa tidur semalaman karena gelisah, sementara besok pagi kita harus sudah mulai bekerja. Nah, itu kira-kira masalah caregiver ya. Jangan sampai Bu Yulia nanti jadi pasiennya juga ya, Bu Yulia ya. Mangga, Dokter Dina. Ya, jadi memang yang gejala-gejala yang muncul itu kadang-kadang menyita secara emosi kepada caregiver-nya juga, gitu ya. Kemudian secara fisik maupun psikologis, gitu ya. Biasanya kita seperti yang Dokter Rizal sampaikan tadi, kita akan evaluasi dulu. Ya. Evaluasi dulu, yang terutama kita biasanya dievaluasi dulu secara fisik maupun psikisnya. Secara fisik kita lihat apakah ada penyakit-penyakit penyerta, apakah dia selain stroke, diabetes, atau lain-lain, apakah dia punya misalnya nyeri kronis, ya. Kalau sakit, itu kan jelas nggak bisa tidur, nyeri kronis, atau memang artritis, dan lain sebagainya, gitu ya. Nggak bisa tidur, itu memang selain dia faktor dari memang dengan usia,
Yang kedua, itu memang karena mungkin ada depresi atau cemas. Ya. Jadi, kalaupun diperlukan sekali, biasanya kita berikan beberapa obat yang kita bilang anti cemas, gitu ya, supaya kecemasannya menurun, dia lebih tenang dan tidurnya juga bisa dibantu, gitu ya. Depresinya biasanya banyak menyertai sampai 50% tadi ya. Kalau memang nanti kita evaluasi ternyata memang ada depresi pada pasien, pada orang dengan demensia tersebut, mau nggak mau kita akan berikan antidepresan supaya dia tidak terlalu bermasalah dengan mood-nya. Kalau memang mood-nya itu depresi, nanti dia nggak pengen ngapa-ngapain, gangguan tidur, gangguan nutrisi, karena dia banyak hal-hal yang memang jadinya tidak semangat dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya bisa sih dibantu dengan obat. Yang lebih utama adalah tadi, loving dan caring tadi. Ya, kalau kitanya dengan hati, kita dengan loving, kita paham betul, oh pasti ibu nggak nyaman ya, pasti ibu cemas ya. Jadi kita validasi dulu. Orang tua kita validasi. Nggak bisa tidur, apa memang ibu banyak kepikiran apa gitu misalnya kita tanya ya, kepikirannya misalnya ada orang kayaknya mau ada pencuri masuk, kita kan nggak tahu ya. Nah itu hal-hal komunikasi, kembali komunikasi. Kalau kita tahu bahwa dia cemas ataupun kita tahu dia kepikiran sesuatu, kita bisa bantu setidaknya dengan menenangkan ya. Kemudian kalau memang nggak bisa, ya kita bisa bantu dengan obat. Setelah itu dua-duanya bisa lebih tenang, gitu ya. Pasiennya bisa lebih kalem dan yang caregiver-nya juga bisa lebih menangani pasiennya supaya lebih kualitas hidupnya. Targetnya adalah kualitas hidup pasien maupun kualitas hidup caregiver-nya itu membaik setelah kita beri terapi farmakologik maupun non farmakologik seperti itu. Baik. Jadi obat itu kadang-kadang perlu ya, Mbak Dina, nggak bisa lepas begitu saja gitu. Karena ini mau udah tua biarin aja, enggak ya? Untuk membantu. Untuk ya kalau memang kondisinya sampai nanti tadi itu mulai terganggu secara aktivitas, secara activity daily living-nya, kemudian secara pekerjaannya terganggu, mau nggak mau kita harus berikan beberapa target pengobatan sesuai dengan gejalanya, supaya pasiennya lebih nyaman dan caregiver-nya juga ikutan nyaman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Yulia tadi. Ada satu lagi pertanyaan dari Prof. Harmas. Tadi dikatakan kan Dr. Rizal nih katanya tadi bisa berkaitan dengan usia ya. Nah pertanyaan Prof. Harmas, apakah bisa berkaitan dengan pendidikan, tingkat pendidikan? Iya, katanya, ya makasih Prof untuk pertanyaannya. Katanya dia berhubungan, jadi kalau pendidikannya lebih rendah, lebih gampang terkena demensia, katanya sih begitu. Walaupun ya, jadi mungkin berhubungan dengan kalau otak dipakai dia menjadi lebih susah untuk menjadi rusak gitu mungkin ya. Saya kira itu, Dr. Yulia. Jadi bisa juga dicegah diperlambat barangkali ya dengan terus-menerus melatih Iya, kalau otak. kita mempelajari hal-hal yang baru itu katanya bisa membuat kita atau membantu kita mencegah kepikunan. Oke, jadi jangan berhenti berpikir. Ya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Salam Aritonang. Rasanya saya kenal nih. Ibu saya umur 90 tahun, baru mulai menunjukkan agak lupa dengan hari mulai November. Sejak suplemen Neurosomething yang diberikan tadinya pagi sore, sejak November itu hanya pagi saja. Apakah itu ada pengaruhnya? Obatnya dikurangi, kemudian tampak gejalanya bertambah. Apakah ada hubungannya? Mungkin agak susah untuk menemukan hubungan yang langsung ya. Cuma
Saya kira kalau sudah sampai 90 dan gejala demensianya mungkin nggak nyata ya, Pak. Boleh jadi ya. Mungkin suaranya bisa diaktifkan kalau Ibu Salam mau. Iya, udah diaktifkan. Jadi Oke. baru dia pun bukan lupa betul, cuma tidak yakin. Ini hari Senin ya? Ini tanggal segini ya? Besok ke gereja ya? Nah, itu aja. Yang namanya lupa betul enggak. Ya. Enggak. Jadi mungkin sebenarnya belum sampai ke demensia ya Bu, apalagi Jauh kalau setelah saya ikut pemaparan dari mulai Dokter Rizal, lalu Ibu Dian, jauh sekali semuanya itu nggak ada di ibu saya. Iya. Puji Tuhan lah. Jadi pendidikan katanya rendah, memang rendah sekali, tapi 90 tahun mungkin pola hidup dia masih menghitung uang, masih aktivitas. Jadi itu mungkin umur usia Pak Rizal ya. Iya. Jadi mungkin nggak ada hubungan antara vitamin dengan itu enggak. Mungkin karena usianya memang sudah banyak, jadi memang dia lupa lebih banyak. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Salam. Oke, terima kasih kakaknya Rokaya. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, bisa mengacungkan tangan, nanti kita coba berdiskusi langsung dengan para pembicara. Sambil menunggu, saya mau tanya nih, Dr. Rizal tadi katanya kalau lupa yang biasa gitu, itu kan bukan demensia. Nah, sering nih kita sebagai anak-anak nih suka khawatir, bukan anak-anak kecil maksudnya, kekhawatiran terhadap orang tua kita ya, kalau mereka masak, kemudian gosong itu kayaknya udah gitu ya. Nah, itu ciri-ciri demensia bukan? Atau lupa biasa seperti itu? Ya, biasanya penanda atau pembedanya yang nyata adalah kalau dia menyebabkan gangguan kemandirian dan juga gangguan dalam hal interaksi sosial, misalnya menjadi kurang pertimbangan terhadap keperluan orang lain, tidak bisa menghitung atau tidak bisa mempertimbangkan bahwa memberi tips 1 juta itu terlalu besar misalnya. Tapi kalau misalnya masak jadi gosong, mungkin berhubungan dengan perlambatan proses berpikir ya, mungkin bahwa harusnya atau juga kemampuan motoriknya mungkin ada masalah, sehingga harusnya membalikkan telur itu cukup setengah detik, ini menjadi 2 detik, sehingga menjadi berakibat gosong misalnya. Saya kira kalau dia masih secara umum judgement masih bagus, kemudian jadi kan demensia itu lupa ditambah gangguan fungsi luhur antara menghitung, kemampuan berpikir abstrak, biasanya disebutkan 2 dari sekian fungsi luhur itu baru disebut sebagai demensia. Saya kira kalau nggak begitu, kita sebut sebagai benign forgetfulness atau lebih paling jauh menjadi MCI. Dan kalau memang kita mulai mencurigai, bisa juga kita minta tolong untuk periksa neuropsikologi. Di klinik memori di beberapa rumah sakit ada. Itu ada yang kalau kita ingin lebih kuantitatif lah gitu melihatnya dibandingkan dengan populasi yang umurnya segitu, pendidikannya seperti itu, apakah dia masih ada di dalam range normal atau tidak begitu. Oke. Terima kasih. Jadi kalau gosong biarin aja, masak aja terus ya. Digosok aja, dilepas. Dibersihkan. Dibersihin. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, ini dari Ibu Nimas dari Unjani, Ujung Senten. Ibu Bapak, Assalamualaikum. Saya seorang perawat di Puskesmas Soreang, menemukan di lapangan pasien dengan keadaan seperti linglung dan tidak mengenal sama sekali keluarganya secara mendadak, 14 hari ke belakang. Saya tanya tanggal, nama, umur, nama presiden, tinggal di mana, sama sekali lupa. Pasien umurnya 65 tahun. Bagaimana tahap konseling awal terhadap keluarganya?
Nah, ini mah giliran Mbak Dina kayaknya nih, Mbak Din. Silakan, Mbak Din. Oke, terima kasih. Jadi tadi kasus pasien tadi usia 65 tahun, tiba-tiba 2 minggu belakangan ya, kayak linglung gitu ya. Jadi demensia tuh ada yang garis besarnya ada dua sih, ada dua. Satu Alzheimer yang tadi banyak dibahas oleh Dr. Rizal, yang kedua itu vaskuler, gitu ya. Kalau Alzheimer memang gejalanya muncul pelan-pelan, mulai dari mulai lupa-lupa dikit, lama-lama makin muncul obvious dengan gejala perilaku dan lain sebagainya. Tapi kalau gejala vaskuler biasanya itu yang mendadak seperti itu, ya. Mendadak tiba-tiba orangnya tiba-tiba nggak linglung, tiba-tiba nggak inget nama, tiba-tiba misalnya nggak tahu rumahnya, kemudian sampai orang juga nggak tahu lagi. Ada satu yang mungkin di puskesmas itu kayaknya sudah ada. Satu instrumen namanya MMSA, Mini Mental State Evaluasi. Jadi itu cuma sekitar 10 pertanyaan, nanti kita lihat dikasih skor. Kalau skornya itu rendah, artinya memang itu ada demensia. Kalau skornya masih lengkap, masih tinggi, 30, gitu, 21 sampai 30 itu masih aman gitu ya. Tapi kalau 10 sampai 20 itu sudah mulai kelihatan gejala, dan di bawah 10 itu sudah adanya demensia, kemungkinan demensia berat gitu ya. Pertanyaannya kayak misalnya tadi yang ditanyakan oleh Mbak siapa tadi? Perawat tadi ya. Mbak Nimas, ya. Mbak Nimas itu. Yang ditanyakan memang ibu lagi ada di mana sekarang, ya kan? Kemudian misalnya menyebutkan meja, kursi, bolpen gitu ya. Pertanyaan gampang gitu. Sekarang ibu ada di mana? Sekarang tanggal berapa? Hari apa? Pertanyaannya seperti itu. Atau suruh menulis kalimat ya. Nanti semua diskor, skornya tadi yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau memang ternyata skornya di bawah mulai di bawah 10 itu udah berat ya. Kalau 10 sampai 20 artinya memang dia ada demensia. Nah, kalau yang mendadak itu kemungkinan dia ada demensia vaskuler, harus dicari penyebab yang mendasarinya. Apakah dia punya gangguan kardiovaskuler, apakah dia punya misalnya gangguan neurologis yang lain gitu ya. Itu biasanya kita perlu tahu. Nah, tadi penanganannya adalah kita cari penyebabnya. Karena kalau dadakan seperti itu biasanya bukan Alzheimer, tapi betul demensia juga. Oke. Untuk keluarganya gimana, Mbak Din? Kalau untuk keluarganya mau nggak mau mereka harus bawa ke fasilitas fasilitas pengobatan, entah itu puskesmas atau rumah sakit gitu ya, untuk dievaluasi ada masalah apa kok tiba-tiba seperti ini gitu ya. Itu tetap, dan keluarga diedukasi bahwa ini murni memang masalah ada sesuatu di otaknya gitu ya, yang mengakibatkan yang bersangkutan menurun fungsi sosial, fungsi aktivitasnya dan fungsi interaktifnya seperti itu. Bapak Rizal barangkali bisa menambahkan? Iya, saya kira betul apa yang disampaikan oleh Mbak Dina. Yang penting sekarang mesti dilihat misalnya, jangan-jangan dia tidak bisa menjawab itu karena ada gangguan bahasa karena stroke-nya begitu. Jadi mungkin mesti dievaluasi, dicari apakah itu satu stroke atau bukan. Kemudian nanti baru diobatin sesuai dengan apa yang ditemukan ya, saya kira gitu. Oke, jadi jangan dulu dianggap sebagai Alzheimer. Barangkali ada penyebab yang lain. Ya. Oke, ya. baik. Kalau Alzheimer memang biasanya perjalanannya tadi seperti saya disampaikan lebih dari 3 tahun ya. Bukan 14 hari ya? Iya. Kalau 14 hari yang lalu tiba-tiba, biasanya kalau Dokter Saraf kalau mendengar kata tiba-tiba itu langsung yang ada di kepala tuh stroke biasanya. Stroke ya. Langsung ting gitu ya. Ya. Baiklah. Ada satu pertanyaan lagi. Apakah harus ada peralatan rumah tangga khusus di rumah, seperti kamar mandi yang dilengkapi tanda-tanda atau warna khusus, sehingga ketika mau BAB di tempatnya, bukan di tempat yang lain? Siapa nih yang bisa menjawab? Mbak Dina atau Kang Rizal?
Boleh sama saya. Silakan. Mungkin nanti ditambahkan oleh Mbak Dina. Jadi yang penting buat, memang gejala yang paling sering mengganggu dan juga merepotkan lah dalam tanda petik ya buat caregiver adalah disorientasi dan juga keinginan untuk berjalan pada malam hari. Nah, itu yang kita mesti waspadai mungkin. Jadi kalau penggunaan alat-alat khusus tidak ada, cuma kita mesti memperhatikan pencahayaan rumah atau kamar itu harus cukup baik. Kemudian juga karena biasanya dia memang pasiennya udah tua dan ada gangguan keseimbangan, mungkin perlindungan atau pencegahan kecelakaan seperti memasang rel di dinding untuk pegangan tangan, kemudian kamar mandi yang mudah dicapai, tidak pasang karpet yang berlebihan, misalnya karpet itu lebih condong untuk menggulung dan melipat, sehingga dia bisa terjerembab karena itu misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau penggunaan alat-alat khusus atau memberi tanda, saya kira sejauh tahu saya nggak dipakai. Cuma pasien harus kasih tahu dan dia harus dibiasakan bahwa yang namanya kamar mandi di sana. Jadi mungkin mesti dikasih tahu. Tapi kalau ditandai, mungkin tidak terlalu bermanfaat. Nggak ngerti juga barangkali ya kalau ditandai. Mungkin nggak tahu juga, ya. Oke. Mbak Dina, bisa menambahkan? Iya, tambahannya adalah lebih kepada pemahaman kita terhadap gejala-gejala dari pasien. Jadi misalnya pasien udah mulai gelisah, tapi kemudian tapi dia kan nggak bisa mengutarakan, mungkin dia sebetulnya pengen ke belakang gitu ya. Dan kadang-kadang jadinya di mana-mana, inkontinen dan lain sebagainya. Itu jadi kalau kita ini sebagai caregiver tuh harus hafal gitu ya. Kalau begini artinya seperti kita ke anak kita sendiri ya. Bagaimana kalau begini artinya dia mau ini, kalau begini mau ini. Jadi kita bisa menuntun. Selain tadi aman, lingkungan yang aman, tidak licin, tidak berbelit-belit, cahaya yang terang, tembok juga warnanya nggak boleh yang aneh-aneh ya, nggak boleh yang gelap gitu ya. Kemudian ruangan-ruangan juga jangan sering di furnitur jangan sering dipindah-pindah ya. Karena disorientasinya menambah berat disorientasinya gitu ya. Dan kita memahami komunikasi pasien yang nonverbal tadi supaya kita bisa bantu. Oke, terima kasih. Jadi tampaknya dengan Alzheimer, demensia, orang tua kembali menjadi anak. Sekarang posisi berubah ya, anaknya yang menjadi pendamping orang tua, sehingga kita harus paham apa yang tadi gestur ya, gestur orang tuanya seperti apa gitu. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 5, sesuai dengan janji kita hanya sampai jam 5 karena sebentar lagi kita harus masak. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir hari ini, sore ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk semua. Insya Allah bermanfaat untuk kami. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami bisa mengumumkan topik apa lagi yang akan kita bahas. Boleh juga Ibu Bapak mengusulkan topik yang dibutuhkan untuk dibahas di sini. Kami punya rumah yang bisa dikunjungi kapan saja, di Facebook Rumah Bahagia namanya. Disatukan Rumah Bahagia, silakan dicari di Facebook. IG-nya belum jalan, jadi itu saja dulu. Kalau ada pertanyaan atau ada usul topik apa yang ingin dibahas, nanti akan kami upayakan untuk bahas lebih lanjut. Ya, sekali lagi terima kasih kepada para pembahas, Dr. Rizal dan Dr. Dina. Sami-sami. Terima kasih. Terima kasih kepada semua peserta. Saya tutup acara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.